Masih disiar langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suratera Nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Jogja dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Selamat siang Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Pastinya di obrolan bersama dengan Tesaga Daerah Istimewa Yogyakarta yang nanti menemani Anda selama 1 jam ke depan Smart Listener mulai dari pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Silahkan untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami tunggu interaksinya melalui WhatsApp di 0815 689 6666. Telepon kami di 0274 557760 atau Anda juga bisa ya mendengarkan kami melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik Smart Listener dan juga sahabat Sonora, di kesempatan siang hari ini ya, edisi 14 April 2022 kita sudah membersamai di siang hari ini bersama dengan kakak-kakak dari Tesaga Daerah Istimewa Yogyakarta yang nanti akan membahas terkait dengan quarter life crisis gitu. Seperti apa sih sebenarnya gitu ya quarter life crisis ini gitu ya. Mungkin dari banyak pengalaman teman-teman juga sudah ada yang mengalami, bahkan yang sekarang sedang mengalami juga gitu ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan kakak-kakak Tesaga, mungkin siapa tahu bisa dibantu gitu ya. Tapi kita sebelumnya sapa dulu, di sini sudah ada kakak-kakak Tesaga. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, baik. Kabar baik ya kakak-kakak? Halo, selamat siang. Selamat siang, sahabat Sonora dan Smart FM. Oke, baik. Di kesempatan hari ini Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita membahas terkait dengan quarter life crisis gitu. Mungkin kita boleh tanya dulu nih ya Kak ya, terkait dengan quarter life crisis ini sebenarnya tuh apa sih gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, ada juga ini yang belum tahu. Monggo silahkan. Baik, mungkin di sini sahabat Sonora itu masih banyak yang belum mengetahui sebenarnya quarter life crisis itu apa sih gitu ya. Quarter life crisis atau bisa juga disebut dengan krisis seperempat abad adalah periode saat seseorang yang menginjak usia 18 sampai dengan 30 tahun itu merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa yang akan datang. Biasanya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosialnya. Tidak hanya itu, orang yang mengalami quarter life crisis bahkan kerap mempertanyakan eksistensinya sebagai seorang manusia. Ada juga orang yang sampai merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki tujuan hidup. Oke, baik. Jadi dari sudut pandang ini juga membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami remaja begitu ya Mbak ya. Oke, baik. Terkait dengan dinamika dari quarter life crisis ini seperti apa sih sebenarnya gitu ya kalau memang dari teman-teman yang sudah menganalisis begitu. Monggo silahkan. Mungkin sebelum masuk ke dinamika nih, ini Kak Nesa satunya tuh mau ngasih tahu sih apa sih tanda-tandanya gitu ya Kak ya. Oke, boleh. Dari tanda-tanda dari quarter life Mungkin crisis sendiri. Oke, baik. ada teman-teman yang mengalami tapi nggak tahu kalau itu sebenarnya sama Oke. Boleh, monggo silakan. biasanya orang yang mengalami quarter life crisis itu paling banyak terjadi itu dia bingung mengenai masa depannya. Biasanya terkait dengan kegelisahan hati, memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi di masa depannya, hingga belum merasa siap berhadapan dengan masa depannya. Terus merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai. Orang yang mengalami quarter life crisis akan merasa rutinitas yang dia lakukan hanya membebani dirinya, merasa terjebak dan tidak bahagia dengan rutinitas yang sedang dijalaninya saat ini. Sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Biasanya mereka merasa tidak memiliki semangat dan kurang motivasi dalam kehidupannya, sehingga hal apapun yang dilakukan hanya berjalan monoton dan gampang. Ya Mbak. Kemudian sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri atau untuk keluarga bahkan masyarakat. Khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri. Kemudian merasa iri dengan persebaya yang sudah lebih dulu mencapai impiannya. Nah, ini tapi sering terjadi di masa sekarang ini. Orang yang mengalami quarter crisis akan merasa dirinya sangat tertinggal dari orang lain, merasa dirinya tidak ada apa-apanya
membagikan ke orang lain, gitu sih. Oke. Oke, baik. Berarti mungkin saya boleh ulangin sekali lagi ya, tanda-tanda dari, mengalami quarter life crisis ini adalah mungkin sering merasa bingung, mengenai masa depannya gitu. Ini mungkin ada teman-teman juga yang sedang mengalami, bisa menyimak ini, kemudian merasa terjebak juga dalam situasi yang tidak disukai, kemudian juga, kurang motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman juga bisa banget begitu ya, mendengarkan kami di perbincangan kita di siang hari ini terkait dengan quarter life crisis gitu. Oke, baik, selanjutnya nih Mbak, mungkin boleh dikasih tahu nih ke teman-teman smart listener dan juga sahabat Sonora terkait dengan, dinamika sendiri dari quarter life crisis seperti apa sih sebenarnya gitu? Monggo silahkan. Oke, kan kita membahas tentang dinamika quarter life crisis ya. Jadi quarter life crisis itu kan masa di mana remaja menuju dewasa awal, jadi transisi antara remaja ke dewasa awal. Di mana di kondisi itu individu itu biasanya yang tadinya ada tempat yang memberikan rasa aman, kenyamanan, kemudian mengarahkan, memberikan tujuan seperti itu pada saat mengalami quarter life crisis ini, pada saat mengalami transisi ini jadi hilang gitu. Ikatan itu tuh jadi terputus gitu. Individu didorong untuk mandiri, bisa menentukan tujuannya sendiri, memiliki arah hidup sendiri gitu. Nah, ketika masa itu seringkali individu itu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Karena seringkali masa remaja ini kan belum punya resource yang cukup ya untuk mengatasi pilihan-pilihan, memilih pilihan-pilihan tersebut. Apalagi biasanya pilihan-pilihan tersebut itu bertentangan dengan tuntutan sosial. Jadi ketika adanya gap antara tuntutan sosial dengan pilihan yang dia inginkan atau kondisi yang dia inginkan, nah itu yang bisa menyebabkan quarter life crisis gitu. Kemudian biasanya seringkali individu yang beranjak ke dewasa menganggap bahwa dewasa itu tuh dianggap sebagai tekanan gitu. Jadi kondisi dewasa itu dianggap sebagai suatu masa yang harus dan akan namun enggan untuk dilalui gitu, enggan untuk dilewati gitu. Jadi mereka menganggap bahwa dewasa itu tuh sebagai paksaan gitu. Mereka kadang tidak siap dengan tuntutan-tuntutan menjadi orang dewasa dan peran-peran orang dewasa. Nah, hal inilah yang menyebabkan pikiran-pikiran negatif atau ekspektasi-ekspektasi yang negatif terhadap kata dewasa gitu. Jadi orang jadi takut dengan kehidupan dewasa gitu. Kemudian mengapa orang bisa mengalami quarter life crisis gitu ya? Quarter life crisis itu bisa terjadi ketika individu itu pertama kali hidup mandiri atau menjalani hubungan atau komitmen yang pertama kalinya. Nah itu karena individu itu tidak memiliki pengalaman sebelumnya, kemudian yang tadinya diarahkan, tadinya diberikan bimbingan dari orang lain gitu kan. Ketika masa transisi itu, masa quarter itu ketika hidup mandiri tiba-tiba tidak ada yang mengarahkan. Jadi bingung gitu harus kemana, apakah yang dia lakukan itu sudah benar seperti itu. Kemudian yang kedua itu quarter life crisis juga bisa disebabkan karena individu memiliki ketakutan terhadap masa depannya seperti yang dibilang tadi. Jadi bayangan dewasa itu tuh sebagai suatu paksaan yang menakutkan gitu. Kemudian juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap masa depan sehingga mereka jadi takut untuk menghadapi kedepannya gitu. Kemudian juga ini yang biasanya sering dialami orang lain adalah ketika orang melihat pencapaian orang lain sedangkan diri sendiri itu merasa belum siap gitu, belum punya pencapaian misalnya di sosial media melihat teman kuliah ini kayaknya yang lulus duluan tuh aku, cuman yang udah terima kerja kok
dan dia tidak menyadari bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Oke, baik. Kalau saya tadi sempat ngulik-ngulik begitu ya, Mbak, ya, terkait dengan, quarter life crisis di sini, memang terkadang, banyak remaja gitu ya, yang memang tidak siap dihadapkan dengan stimulus-stimulus yang memang, sebenarnya itu bisa mengantarkan, si remaja ini menuju dewasa gitu ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita gitu ya, peran kita mungkin sebagai orang tua atau mungkin sebagai orang yang, umurnya jauh lebih di atasnya, kita mengarahkan atau memperkenalkan stimulus-stimulus itu tadi gitu ya, supaya, si remaja ini nggak kaget gitu. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Monggo silakan. Sebenarnya boleh, dan itu adalah hal baik gitu. Jadi tidak mungkin cara penyampaiannya, mengarahkannya itu yang berbeda dengan bagaimana orang tua mengarahkan anak kecil atau remaja gitu ya. Ketika udah dewasa lebih ke diberikan solusi kayak bukan diarahkan lagi kamu harus gini harus kayak gini, cuman diberikan pilihan solusinya, kemudian dipancing untuk kalau mengalami masalah A, dulu aku bisa mengatasi dengan masalah ini, coba kamu cari caramu untuk mengatasi masalah dengan caramu sendiri seperti itu. Dan itu sebenarnya bagus banget kalau misalkan ada orang yang lebih dewasa yang mau memberikan dukungan seperti itu ke orang yang sedang mengalami quarter life crisis seperti itu. Karena memang kebanyakan orang yang mengalami quarter life crisis itu tuh merasa sendiri, tidak mendapatkan dukungan, support secara emosional ataupun dukungan yang memberikan solusi, membimbing seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih ya, terkait dengan ini ya Kak Teh Saga, quarter life crisis ini sebenarnya tuh lumrah dialami semuanya di usia, tadi ya belasan sampai dengan 30 tahun, 18 sampai dengan 30 tahun, atau sebenarnya ada juga yang tidak mengalami dan melewati ini karena dia merasa siap atau gimana nih? Monggo silakan. Sih Kak, jika kita itu mengalami quarter life crisis karena pada dasarnya semua orang itu tuh merasakan itu, tetapi mereka mungkin tidak menyadari dan belum paham bahwa ada istilah namanya quarter life crisis gitu. Tapi ini tuh juga tidak boleh dianggap remeh karena bila tidak dihadapi dengan bijak, quarter life crisis tuh bisa berubah menjadi depresi. Oke, berarti sebenarnya berakibat fatal ya kalau misalnya kita tidak mendalami atau mungkin tidak mencermati apa sebenarnya yang sedang terjadi sama diri kita, begitu ya Kakak ya? Ya, benar Oke. sekali. Oke, baik, terkait dengan, tema kita quarter life crisis, smart listener dan juga sahabat Sonora nanti akan kami, hadirkan kembali pastinya di sesi kedua untuk Kakak-kakak, Teh Saga kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua dan untuk Anda smart listener dan juga sahabat Sonora, masih kami, temani sampai dengan pukul 2 siang nanti terkait dengan tema kita adalah quarter life crisis. Silakan untuk Anda yang nanti mau bergabung atau Anda juga mau berinteraksi, boleh banget di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760 atau Anda yang mau mendengarkan melalui streaming, bisa melalui bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Kami segera kembali di 97,4 Sonora FM dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo Mbak, boleh koreksi sedikit ya, tadi untuk suaranya di sesi pertama mungkin agak nggak kedengeran, tapi pas di sesi pertama yang terakhir ini sebelum kita jeda tadi suaranya sudah semakin kenceng dan bagus sih, gitu. Ternyata Mbak, colokannya kurang nancep. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Berarti mudah-mudahan nanti di sesi kedua sampai terakhir nanti bagus ya suaranya ya. Oke ya Mbak? Gimana? Sekarang ini udah oke kan? Sebenarnya oke kalau Mbaknya tadi, dideketin sumber suara sih, heeh. Kayak gini ya? Iya benar. Nah itu bagus banget Mbak suaranya. Oke, berarti nanti dilempar-lempar aja ini mic-nya ya. Oke, boleh. Mbak bisa dibantu tadi sebutin nomornya yang bisa di WA-nya. Di WA-nya di 0815 689
6, 6, 6, 6. 6-nya 6. 4 kali. Oke, makasih ya. 0815 689 6666. Oke, makasih. Ya. Oke, baik. Setelah ini nanti kita langsung ngobrolin terkait dengan penyebabnya ya, Mbak ya. Penyebabnya tadi udah sih, Mbak. Oh, udah. Kalau misalnya diulas sedikit boleh? Kalau ini Mbak yang belum tak sebut tadi itu kayak tahap-tahap. Oh, tahap-tahapnya aja. Oke, baik. Mbaknya namanya siapa itu? Ayah. Ayah. Oh, Ayah. Iya. Oke. Setelah ini tahap-tahap quarter life crisis atau tanda-tanda? Tanda-tanda kan udah Mbak tadi, kan alurnya ada diubah tadi. Oke, aku ulangin sekali lagi ya Mbak ya, tadi suaranya rada nggak kedengeran. Yang pertama tadi kita sudah membahas latar belakang. Oke, kemudian tadi tanda-tandanya. Kemudian cara menghadapinya. Belum. Berarti tadi baru penyebabnya ya? Ya. Oke, baik. Dinamikanya juga udah ya? Dinamika juga udah. Oke, siap. Kita masuk sesi kedua ya Mbak ya? Oke. Masih di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan kakak-kakak Tesaga Darasma Yogyakarta yang nanti menemani Anda sampai dengan pukul 2 siang. Silakan untuk Anda yang nanti mau bergabung, Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Kami masih menemani Smart Listener sampai dengan pukul 2 siang nanti terkait dengan tema kita adalah quarter life crisis gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang sedang mengalami ini atau mungkin sudah melewati fase ini atau belum gitu ya melewati fase ini. Teman-teman bisa mendengarkan program yang kami sajikan di siang hari ini edisi 14 April dan mungkin dari teman-teman Tesaga Darasma Yogyakarta juga siapa tahu bisa membantu gitu ya. Kita langsung sapa lagi dari kakak-kakak Tesaga. Halo, selamat siang. Terkait dengan tadi yang sudah dibahas gitu ya Kak ya, tadi sudah banyak sekali mencakupi hal-hal yang memang perlu kita tahu gitu ya, kita menganalisis diri kita sendiri setidaknya kita bisa menghadapi itu gitu ya. Nah, selanjutnya apa nih sebenarnya yang pengen disampaikan ke teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora gitu ya, supaya teman-teman lebih memahami diri kita sendiri terkait dengan isu dari diri kita yakni quarter life crisis ini gitu. Monggo silahkan. Oke, jadi setelah tadi kita ngobrol tentang dinamikanya gimana, penyebabnya apa gitu ya. Baiknya juga kita ngobrol tentang gimana sih tahapan orang itu bisa mengalami quarter life crisis. Kemudian tahapan bagaimana orang bisa keluar dari quarter life crisis gitu ya. Jadi begini, quarter life crisis itu menurut Robinson dan Wright, quarter life crisis itu ada 3 tahap. Ketika orang mengalami quarter life crisis, tahap pertama yang ia alami adalah dia itu merasa terjebak dengan berbagai pilihan. Dia mengalami kesulitan untuk memilih pilihan itu, kemudian ada perasaan terbebani dengan berbagai pilihan itu, kebingungan seperti itu. Kemudian masuk ke tahap kedua nih, ketika dia bingung, dia terbebani dengan banyaknya pilihan itu, dia menjadi mengeluarkan diri dari aktivitas sehari-hari gitu. Dia mulai menyendiri, merenung gitu ya. Dia mulai merenung. Nah, dari tahap merenung ini dia jadi bisa mengeksplorasi diri, menemukan cara-cara untuk mengatasi kebingungannya itu, cara-cara beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dia alami dari remaja menuju ke dewasa seperti itu. Kemudian di tahap terakhir ketika individu itu sudah menemukan jawabannya, pilihan-pilihannya, menemukan cara untuk beradaptasi,
individu itu bisa menjadi lebih stabil. Mhm. Ketika sudah beradaptasi, orang menjadi lebih stabil Mhm. dan bisa membangun kembali kehidupan baru ke jenjang dewasa seperti itu. Mhm. Jadi memang setiap orang itu Mhm. bisa mengalami quarter life crisis. Mhm. Hal ini tuh adalah hal umum gitu. Ketika orang Mhm. pertama memiliki banyak pilihan, orang tersebut kemudian akan menarik diri dari aktivitas sehari-hari. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar gitu, cara beradaptasi, mencari jawaban dari pilihan-pilihan seperti itu. Nah, Mhm. dari situ dia jadi bisa berkembang, beradaptasi. Jadi hal ini Mhm. bukan hal yang perlu ditakuti gitu, seperti Mhm. itu. Oke, baik. Nah, terkait dengan quarter life crisis gitu ya, setiap orang kan pasti punya prosesnya masing-masing ya Kakak-kakak ya, gitu. Ada Ya, mungkin yang tahapannya begitu berat gitu ya ketika dijalani, ada juga yang mudah karena memang, mungkin sudah terbiasa dengan, hal-hal termasuk stimulus-stimulus tadi gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya membedakan antara orang yang, berat gitu menghadapi ini dan enggak gitu? mhm. Membedakan Mhm. orang yang berat dan enggak gitu ya. Mhm. Mungkin dari cara coping-nya, cara bagaimana orang itu mengatasi quarter life crisis gitu. Ketika orang itu adalah punya cara coping yang tepat gitu. Jadi Mhm. dia menganggap quarter life crisis itu memang hal yang uh, wajar, yang diperlukan untuk bisa membuat dia berkembang. Mhm. Berbeda dengan orang yang menganggap quarter life crisis itu sebagai suatu beban, sebagai Mhm. sumber ketakutan yang besar, seperti itu. Mhm. Nah, itu yang membedakan orang, tadi apa Mbak? Maaf, sorry. Ya, Ketika menghadapi sesuatu, terkait dengan life crisis, quarter life crisis ini berat dan tidaknya gitu. itu. Nah, Mhm. berat dan tidaknya orang menghadapi quarter life crisis itu bisa dilihat dari situ, dari cara dia Mhm. mempersepsikan quarter life crisis itu dan Mhm. cara coping-nya, seperti itu. Mhm. Mhm. Oke, baik. Terkait dengan quarter life crisis nih ya, Kakak-kakak tes saga, perlu nggak sih kita itu, mengenal diri kita sendiri? Seberapa perlunya sih sebenarnya kita mengenal diri kita sendiri untuk memahami, ternyata kita sedang di fase ini loh gitu? Monggo silakan. Bisa diulangi Kak pertanyaannya? Oke, baik. Nah, terkait dengan, menghadapi quarter life crisis ini begitu ya, kita tuh sebenarnya perlu nggak sih mengenal diri kita sendiri gitu? Seberapa perlunya kita mengenal diri kita sendiri supaya kita paham kalau ternyata kita sedang di fase quarter life crisis nih gitu? Monggo silakan. Perlu sekali dong untuk mengenali diri sendiri gitu. Apa yang sebenarnya ingin saya lakukan, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya gitu. Jadi menjadikan kelebihan dan kekurangan itu tuh sebagai bahan evaluasi sekaligus Mhm. motivasi untuk menjalani hidup yang akan datang gitu. Jadi Mhm. eh, bisa ditambahin Kak Tessa? Mhm. Mhm. Monggo silakan. Jadi ketika individu itu mengenali diri sendiri, dia jadi Mhm. bisa sadar sama potensi dia gitu. Mhm. Mhm. Ketika dia mengenali diri sendiri, dia bisa sadar dengan potensinya, dia tahu cara-cara, jadi tahu bahwa oh ternyata aku semakin dewasa dengan menemui permasalahan ini, aku bisa mengatasi dengan cara ini, dengan caraku sendiri seperti itu. Aku menemukan cara ini untuk mengalami masalah ini seperti itu. Jadi Mhm. ketika mengenali diri sendiri, orang jadi lebih terbuka juga sama dirinya sendiri dan bisa menerima kondisinya saat itu gitu, Mhm. Mhm. seperti itu dan tidak Oke. jadi tidak membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Mhm. 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 Oke, baik. Berarti untuk teman-teman smart listener ini pas banget ya pembahasan kita gitu terkait dengan quarter life crisis. Silahkan, kami juga masih menunggu atensi dari teman-teman di 0815696666. Telepon kami di 0274557760. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, Kakak Tes Saga, kita lanjut ke WhatsApp yang bergabung boleh ya? Kita bacakan satu dulu. Boleh? Di sini sudah ada
ada Diki. Selamat siang Kakak Teh Saga, apakah krisis seperempat hidup ini lebih banyak diderita laki-laki daripada perempuan gitu? Apakah tingkat pendidikan berpengaruh juga? Terima kasih. Monggo silakan. Oke, apakah tingkat pendidikan, saya menjawab yang nomor 2 dulu ya. Apakah tingkat Oke. pendidikan itu Berpengaruh? berpengaruh gitu ya? Ini 50-50 sih, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Ketika tingkat pendidikan berpengaruh, karena gini, orang itu biasanya punya ekspektasi bahwa orang yang memiliki pendidikan tinggi harus memiliki pekerjaan yang tinggi, pekerjaan yang lebih baik dari tingkat pendidikan yang sebelumnya gitu. Nah, ketika dia memiliki pemikiran seperti itu, dia jadi memiliki tekanan untuk meraih apa yang dia inginkan. Nah, dia jadi memiliki ketakutan untuk mencapai karir-karirnya seperti itu. Nah, sedangkan misalnya orang yang memiliki pendidikan yang rendah itu kan biasanya tidak memiliki idealisme tinggi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi orang yang memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Jadi dia jadi bisa lebih menerima, lebih tidak mengalami ketakutan yang dialami. Karena ambisinya minim gitu ya. Bukan minim sih, ambisinya tidak sebesar. Oke, baik. Biasanya kan kalau di lingkungan sosial kita saat ini tuh seperti itu gitu. Jadi menganggap pendidikan tinggi itu malah jadi beban gitu, tekanan gitu. Oke, baik. Kalau di pertanyaan kedua yang apakah krisis seperempat hidup ini lebih banyak diderita laki-laki daripada perempuan? Nah, ini benar atau enggak nih Kakak Teh Saga? Monggo silahkan. Mungkin pertanyaan yang pertama ya Kak ya, lebih banyak diderita laki-laki daripada perempuan gitu ya. Mungkin sebenarnya sama aja sih Kak. Jadi laki-laki sama perempuan itu sama-sama sama-sama merasakan quarter life crisis, tapi mungkin perempuan dan laki-laki itu cara mengatasinya beda-beda dan cara mengeksplor dirinya itu beda-beda karena mungkin quarter life crisis di usia 20 sampai 30, 18 sampai 30 itu tuh kalau perempuan mungkin ditanya ini kapan nikah, terus kok temennya udah pada lulus kok kamu belum lulus gitu, terus kamu kerjaannya kok gitu-gitu aja gitu. Nah mungkin kalau laki-laki itu lebih ke rumahnya gimana udah ada belum gitu, terus kerjaannya gimana mapan belum gitu. Kalau masalah rumah tangga kalau laki-laki mungkin tidak begitu dikejar-kejar seperti itu, tetapi mungkin di sini lebih ke cara penangannya itu. Nah kalau perempuan itu mungkin lebih bisa mengekspresikan diri, kalau misalnya dia mau nangis ya nangis aja. Nah sedangkan di situ itu tuh membantu kita untuk merasa lebih lega lagi, sedangkan kalau laki-laki itu lebih merasa gengsi. Jadi mungkin di sini laki-laki merasa berkutat di masalahnya itu aja gitu. Mungkin di sini Kak Tessa akan menambahi. Enggak, boleh silakan. Nah jadi ketika tadi laki-laki sama perempuan itu tuh sebenarnya sama aja ya. Cuman masalahnya yang beda gitu, stresornya itu yang beda gitu, yang tadi dibilang Kak Tessa. Nah, kemudian betul kata-kata Esa, ketika perempuan itu bisa copingnya itu secara emosional gitu, dia mau curhat ke orang lain tuh hal biasa gitu, udah bukanlah hal yang memalukan. Tapi kalau laki-laki kan gengsi. Nah, ketika dia tidak memiliki orang yang bisa menjadi tempat untuk mencurahkan hatinya, nah itu jadinya dia merasa tidak punya dukungan, dia tidak memiliki siapapun di masa sulitnya itu. Nah itu yang mungkin membuat laki-laki merasa lebih berat gitu daripada perempuan. Oke, baik. Di sini sudah ada telepon yang masuk, kita boleh sapa dulu. Selamat siang. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, baik. Kak Tessa, kita boleh jeda dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi ketiga.
masih ada perbincangan yang harus kita selesaikan dan juga ada WhatsApp juga yang belum kita bacakan gitu ya di sesi ketiga dan juga keempat. Masih ada kesempatan Smart Listener dan juga sahabat Sonora di 081568966666. Telepon kami di 0274557760 atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com terkait dengan tema kita pada siang hari ini adalah quarter life crisis di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Halo Mbak. Gimana Kak? Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya boleh di-spill dulu nggak Mbak? Oke. Saya bisa menyiapkan jawabannya. Oke, baik. Sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Oke, ada Mbak Kira. Apakah situasi lingkungan tempat tinggal seperti di perkampungan atau perumahan itu mempengaruhi krisis seperempat hidup? Dan apakah tinggal mandiri atau kos itu juga akan berpengaruh? Misalkan tinggal kos sendiri, kemudian bersama orang tua, itu juga berpengaruh atau tidak gitu? Oh, jadi apakah situasi lingkungan tempat tinggal itu berpengaruh pada Ya, itu yang pertama terkait dengan lingkungan tempat tinggal itu berpengaruh nggak sama quarter life crisis. Kemudian yang kedua, bedanya tinggal di kos atau rumah orang tua ini juga berpengaruh nggak sih sama quarter life crisis gitu? Aku boleh jawab yang ini? Boleh. Oke. Kemudian pertanyaan lagi Mbak, di sini sudah ada yang bergabung, ada Mbak Risa. Sebentar. Oh ini, mengenai quarter life crisis, apakah minder dengan pencapaian atau keberhasilan teman itu masuk dalam kategori quarter life crisis gitu? Kemudian yang terakhir ini, oke, dari Nanda di Bantul, mohon maaf Kak Tessa, saya tertinggal informasi untuk tanda-tanda seseorang dalam posisi quarter life crisis ini apa aja ya? Terima kasih. Lagi. Oke Mbak, pertanyaannya itu yang tadi yang pertama Kira, terus yang kedua Risa itu tuh minder dengan pencapaian orang lain itu masuk GLC, kemudian Anda Bantul tanda-tanda GLC ya? Iya betul. Bisa pilih kecepatannya 30, 50 atau 100 Mbps. Itu sudah termasuk bebas akses Disney Plus Hotstar dan cashback link aja Rp100.000. Pastikan paket Tripi dan Tupi dengan kecepatan 50. Oh iya, asik ini bisa. Disney Plus Hotstar, Mola TV, Disney Go dan HBO Go. Dengan Indigo, extra 57 channel TV mini pack upgrade esensial selama 3 bulan, juga bebas telepon hingga 100 menit. Yuk langganan IndiHome sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, Oh ya Kak, terkait dengan poinnya yang belum kita bahas, berarti cara menghadapi dan hikmah serta manfaat ya? Iya. Oke deh, siap. Jadi mungkin kalau di sesi 4 nanti sudah misalnya terpenuhi, nanti kita masuk ini kita bahas di sesi 4, tapi misalkan nanti sudah menit 45, kita jeda dulu aja untuk cara menghadapi dan hikmah serta manfaatnya kita bahas di sesi terakhir ya. Iya. Oke, baik. Kita masuk lagi di sesi ketiga. Masih di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Smart Listener dan juga sahabat Sonora masih kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita di siang hari ini, edisi 14 April 2022 terkait dengan quarter life crisis bersama dengan Kakak Tesaga daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, ngomongin terkait dengan quarter life crisis gitu ya, ternyata ini bisa dialami siapa aja gitu ya, tidak memungkiri bahwasannya umur 18 sampai dengan 30 tahun itu bisa mengalami ini gitu. Cuman prosesnya berbeda-beda nih Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Kita kembali ngobrol bersama dengan Kak Tessa terkait dengan ini begitu ya. Tapi sebelumnya mungkin kita boleh masuk dulu ke WhatsApp yang bergabung. Boleh ya? Saya izin bacakan. Boleh. Oke. Di sini sudah ada Sudah ada Mbak Kira gitu. Apakah situasi lingkungan tempat tinggal seperti di perkampungan atau perumahan ini mempengaruhi krisis seperempat hidup gitu ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tinggal mandiri, kos atau bersama orang tua wali itu juga berpengaruh juga gitu? Terima kasih. Monggo silakan Kak Tessa. Oke.
Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah lingkungan itu tuh bisa mempengaruhi quarter life crisis gitu ya? Tentu saja bisa gitu. Lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh karena kita hidup di dunia sosial gitu ya. Jadi di daerah, misalnya di daerah pedesaan gitu, di daerah pedesaan atau di perkampungan gitu kan, hubungan antara tetangga itu masih sangat erat gitu ya Betul, sosialnya. betul. Nah itu tuh jadi ada tekanan kayak biasanya gini ya sih, Mbak kapan nikah? Loh Mbak udah lulus kok belum dapat kerjaan. Nah kayak gitu kan. Loh teman-temannya udah wisuda kok Mbak belum wisuda. Nah kayak gitu. Biasanya tuh orang di desa tuh apa ya? Sangat care gitu. Sampai Saking care-nya gitu ya, ini juga care-nya. mengganggu perasaan kita gitu ya Pak ya. Betul. Saking care-nya sampai hal itu tuh malah jadi tekanan untuk kita sendiri gitu. Nah, pun kalau di lingkungan yang lebih apa ya, individual di kota-kota gitu, di mana lingkungannya itu lebih orang-orang lebih individualistik gitu ya, itu juga bisa terjadi karena budaya hustle life-nya. Nah, jadi baik itu di lingkungan pedesaan atau lingkungan yang perumahan atau lingkungan di perkotaan pun sama-sama bisa mengalami quarter life crisis gitu. Tapi mungkin apa ya, stresor atau tekanannya aja yang berbeda gitu. Nah, ini juga saya dapat ini dari penelitian dari Duara. Jadi ada sebuah penelitian yang menyatakan kalau di negara berkembang maupun di negara maju itu sama-sama mengalami quarter life crisis gitu. Sama-sama bisa mengalami quarter life crisis gitu. Jadi yang membedakan adalah permasalahannya antara negara berkembang dan maju sama kayak yang tadi saya jelaskan gitu. Dan sama-sama menganggap bahwa masa-masa quarter life crisis ini adalah masa-masa yang harus dilewati namun tidak diinginkan seperti itu. Kalau dari penelitian Duara. Terus yang pertanyaan kedua ya Mbak ya. Pertanyaan kedua terkait dengan tinggal mandiri, kos atau bersama orang tua atau wali, ini berpengaruh juga nggak sih terkait dengan quarter life crisis ini gitu? Oke, ada orang tua atau tidaknya itu sebenarnya sama saja. Semua orang itu bisa mengalami quarter life crisis. Itu tergantung dirinya masing-masing gitu. Misalkan ini dari cerita saya sendiri gitu. Saya tinggal ketika kuliah saya tinggal bersama wali. Kemudian setelah lulus waktu itu pandemi, jadi saya kerja di rumah bersama orang tua. Itu beneran rasanya kayak ini sama aja mengalami quarter life crisis. Saya juga merasa bahwa diri saya ketinggalan dibanding orang lain. Merasa walaupun tinggal bersama orang tua, saya merasa tidak ada orang yang mendukung saya. Nah itu kenapa? Karena saya emang tidak biasa untuk menceritakan apa yang saya rasakan gitu. Karena orang melihat saya tuh kayaknya happy go lucky gitu. Jadinya untuk cerita ke orang tua, mendapatkan dukungan dari orang sekitar itu tuh bukan saya banget gitu. Nah itu tuh tergantung dari dirinya masing-masing gitu. Oke, baik. Kita jeda dulu sebentar, sudah ada yang bergabung di sini, kita boleh sapa dulu ya. Selamat siang. Halo Mbak Ayu. Halo, selamat siang Mbak Ayu. Halo. Halo. Oke, ada Mbak Ayu di mana Mbak Ayu? Boleh dikasih tahu ke kita? Oke, baik. Halo. Halo Mbak Ayu. Dengan Mbak Ayu di mana? Ini aku di Jogja, Mbak. Oke, di Jogja. Boleh? Halo, boleh disampaikan pertanyaannya? Iya. Oke, boleh disampaikan pertanyaannya Mbak Ayu? Mungkin saya menanyakan hal ini agak keluar dari pembahasan quarter life crisis sedikit ya Mbak. Dan saya juga mau menanyakan kepada Kak Tessa, apakah
bisa seseorang yang melakukan kejahatan di jalanan itu karena tidak adanya penanganan atau pertolongan dari quarter life crisis yang dialami mulai dari usia awal 20-an tahun. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Mbak. Oke, baik. Untuk Kak Tessa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu sudah bergabung di siang hari ini. Baik, monggo Kak Tessa boleh langsung disampaikan. Jadi Mbak Ayu tinggal di Jogja ya? Itu Iya. tadi menanyakan apakah seseorang yang melakukan kejahatan di jalanan karena tidak adanya penanganan atau penolongan dari quarter life crisis begitu ya di awal usia 20 tahun. Baik, mungkin seperti itu tuh tergantung pelakunya gitu. Jika pelakunya masih remaja, bisa jadi penyebabnya adalah kurangnya bonding dengan orang tua sebelumnya gitu. Pengawasan dari orang tua dan lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Ini juga bisa terjadi karena masa remaja sebelumnya itu adalah masa pencarian identitas gitu. Ketika di lingkungan yang tidak baik, otomatis pelaku remaja ini akan mengikuti lingkungannya gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kejahatan jalanan itu terjadi pada masa quarter life crisis. Orang yang menginjak dewasa awal itu sudah mempunyai kebebasan dan mereka bisa jadi kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya gitu. Ini pasti sering terjadi di anak-anak remaja masa kini gitu. Ketika mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan yang salah, mereka merasa ada yang mensupport sehingga menyebabkan zona nyaman di lingkungan yang salah tersebut gitu. Hal ini bisa dicegah biasanya dengan berkumpul dengan orang-orang yang positif dan tidak lepas juga dari pengawasan orang tua. Walaupun usianya sudah menginjak 25 tahun, orang tua itu juga mesti mengingatkan dan selalu berada di lingkungan, maksudnya selalu mengingatkan anaknya untuk selalu berada di lingkungan yang baik dan mensupport semua kegiatan anaknya selagi kegiatan yang dilakukan itu positif gitu. Oke, baik. Seperti itu, Mbak Ayu, mungkin dari Kak Tessa mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih, Kak. Oke, sudah cukup ya. Seperti itu Mbak Ayu, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih sudah beratensi melalui via telepon di siang hari ini. Baik, kita masuk ke satu WhatsApp lagi boleh ya? Kak Tessa saya bacakan. Di sini ada Mbak Risa gitu. Selamat siang. Mengenai quarter life crisis gitu Kak, apakah minder dengan pencapaian atau keberhasilan teman itu masuk dalam kategori quarter life crisis gitu? Monggo silakan Kak Tessa. Mbak Risa ya, apakah minder dengan pencapaian orang lain itu masuk kategori quarter life crisis? Jadi ini tuh berhubungan ya dengan membandingkan diri dengan orang lain gitu. Pasti iri gitu kan, minder kayak kok teman saya udah kerja ya, kok saya belum ya gitu. Biasanya ini terjadi ketika kita itu melihat unggahan teman di media sosial. Enggak sih gitu. Sedangkan padahal kalau media sosial itu tuh kalau kita melihat unggahan teman yang sedang mungkin berlibur atau dia update dia naik jabatan atau dia menikah, itu harusnya kabar gembira, tetapi karena kita itu membandingkan, itu jadinya kabar buruk untuk diri kita ya. Oke, baik. Rasanya kehidupan orang lain itu selalu lebih mudah, lebih apa sih namanya, laki, lebih beruntung dibanding diri kita. Nah, hal tersebut sebenarnya manusiawi sih. Tetapi jika dilakukan terus-menerus itu efeknya bisa membuat kita itu selalu sering mengeluh dan tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki kita saat ini. Padahal mungkin bisa jadi kita saat ini itu udah bekerja, namun mungkin memang posisinya kita berbeda dengan temannya gitu. Tetapi dengan jabatan kita saat ini mungkin kita pelan-pelan belajar, terus mungkin bisa mengikuti seminar-seminar di luar kerjaan, kita nanti bisa apply kerjaan sesuai dengan yang kita impikan gitu. Untuk itu lebih baik berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu, supaya kita lebih tenang dan tanpa beban gitu. Kita bersyukur sama kita saat ini. Betul, kuncinya adalah bersyukur ya gitu ya. Jangan lupa bersyukur ya untuk teman-teman Smart dan juga sahabat Sonora semuanya gitu ya, karena itu sangat penting sekali gitu ya untuk kita mencapai langkah selanjutnya gitu. Oke, baik Kakak Tesaga, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Masih ada satu WhatsApp dan juga ada beberapa pertanyaan mungkin yang nanti akan disampaikan dari Kakak Tesaga Darasma Yogyakarta. Dan untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami masih menemani Anda sampai dengan pukul 2 siang nanti. Silakan masih kami tunggu, masih
masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya untuk bergabung di 081568996666. Telepon kami di 0274557760, atau bagi Anda yang mau dengerin melalui streaming bisa melalui bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Masih bersama dengan tema kita adalah Quarter Life Crisis di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Mbak, setelah ini berarti cara menghadapi, habis itu manfaat ya Mbak? Ya, betul. Ini mau jawab satu pertanyaan yang tadi terakhir dulu atau mau langsung ke situ? Pertanyaannya apa Mbak? Tadi yang terakhir itu tuh tanda-tanda karena dia Yang tadi ketinggalan, Mas Nanda dibantu tanda-tanda seseorang dalam posisi quarter life crisis itu seperti apa? Mohon maaf tadi terlambat bergabung gitu. Oh ya, berarti pertanyaan dulu aja ya. ya boleh. Oke, pertanyaan dulu, setelah itu baru terkait dengan cara menghadapi dan hikmah serta manfaat ya. Ya. Oke, baik. Pada 23 April 2022 dan pesta diskon up to 80% dalam BCM Web Paxel pada 23 April 2022. Nantikan promo belanja Special Earth Day tanggal 22 hingga 23 April 2022 serta promo belanja menarik lainnya. Dan nantikan hadirnya tenan-tenan baru yang akan semakin melengkapi pilihan belanjamu di Jogja City Mall pada bulan April ini. Jogja City Mall, Jalan Magelang, kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274 530 5855 atau klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, dan Twitter Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja. Smart FM Yogyakarta, terdepan menginspirasi dunia bisnis di Yogyakarta. Masih di 102.1 Smart FM Jogja dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Ya, Smart Listener juga sahabat Sonora, masih kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan tema kita adalah quarter life crisis gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya cara menghadapinya, kemudian cara kita untuk melawan, kemudian melanjutkan hidup yang lebih baru lagi, lebih baik lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas Smart Listener karena ini sesi terakhir gitu ya. Jadi semua dari perbincangan kita dari sesi 1 sampai sesi 4 nanti kita akan simak yang terakhir adalah terkait dengan hikmah maupun manfaat dan juga cara menghadapinya. Tapi sebelumnya Kak Tessa, saya izin bacakan dulu, di sini sudah ada WhatsApp yang bergabung. Sudah ada Mas Nanda di Bantul. Mau tanya Kak, terkait dengan tanda-tanda seseorang dalam posisi quarter life crisis ini seperti apa sih? Mohon maaf tadi terlambat bergabung begitu. Monggo silakan Kak Tessa, boleh dijawab. Kak Nanda di Bantul ya, menanyakan tanda-tanda quarter life crisis. Biasanya tanda-tanda quarter life crisis itu ditandai dengan bingung terhadap masa depan sehingga menyebabkan sulitnya mengambil keputusan dan terjebak di situasi yang tidak disukai. Itu menyebabkan kurang motivasi yang berakibat kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Terus sama seperti tadi pertanyaan dari Kak Risa gitu. Jadi kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Padahal kita sudah mencapai apa yang kita capai gitu. Dan mungkin posisi kita saat ini itu tuh banyak juga diinginkan oleh orang lain gitu. Itu aja sih secara singkatnya. Oke, baik. Seperti itu Mas Nanda di Bantul, terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya Kak Nesa ya, terkait tadi yang terakhir adalah cara menghadapi quarter life crisis gitu. Mungkin banyak teman-teman menyadari bahwasanya ternyata saya lagi di posisi ini loh gitu. Ternyata baru di posisi quarter life crisis gitu. Tapi mungkin bingung cara menghadapinya karena mungkin tidak ada motivasi dari lingkungan, dari orang tua maupun teman-teman sekitar gitu. Nah, ini caranya seperti apa sih gitu ya untuk bisa menghadapi quarter life crisis ini gitu. Monggo Kak Tessa. Baik,
Di sini mungkin yang itu yang pertama tadi yang sudah dijelaskan ke Kak Risa, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian ubah keraguan itu menjadi tindakan. Jadi kita jangan cuma ragu gitu. Kalau misal kita ragu itu kan sebenarnya kita punya solusinya. Nah, solusinya itu tuh direalisasikan gitu. Terus temukan orang-orang yang bisa mendukung gitu. Kadang misal kita di usia segitu kan mungkin sudah punya kekasih. Nah, mungkin kita bisa mencari kekasih yang mendukung segala kegiatan kita gitu. Nah, itu kan bisa menimbulkan motivasi kita gitu. Atau mungkin dari keluarga kita. Jadi Kak Tessa sebelumnya tadi kan menyebutkan dirinya tidak terbuka dengan orang tuanya. Nah, mungkin sahabat Sonora dan Smart FM di sini bisa lebih terbuka lagi dengan orang tuanya sehingga orang tua itu juga mengetahui anaknya itu tuh membutuhkan apa dan solusi seperti apa gitu dengan kondisinya itu. Belajar mencintai diri sendiri, self love. Itu aja sih Kak kalau cara mengatasi dari Kak Tessa. Mungkin dari Kak Tessa yang satunya ini ada yang boleh menambahkan Kak? Ini tadi tentang sosial media udah disebutin belum Kak? Oke, baik. Nah, oke, mau nambahin yang sosial media aja ya. Nah, padahal sosial media itu kan sebenarnya kan niatnya adalah hal untuk membagikan sesuatu gitu ya, yang membahagiakan gitu. Dan seharusnya sesuatu yang membahagiakan itu mendapatkan respon yang membahagiakan juga dari orang lain. Orang lain bisa mendapat sesuatu yang positif itu kan akan menularkan sesuatu yang positif ke orang lain gitu ya. Betul. Namun ketika orang mengalami quarter life crisis itu melihat sosial media itu tuh malah menjadi tekanan, jadi stresor gitu. Keberhasilan orang lain malah menjadi sumber insecure kayak gitu kan. Nah, itu yang harus diubah nih, pemikiran, persepsi seperti itu. Itu yang harus diubah mulai dari diri sendiri. Meskipun sulit melihat kebahagiaan keberhasilan orang lain itu tuh kalau kita faking gitu, bukan faking sih, bukan paksakan di pikiran kita tanamkan bahwa aku senang melihat keberhasilan orang lain, otomatis diri kita itu nanti bisa terbawa gitu loh. Jadi bisa menerima ya. Jadi bisa menerima kebahagiaan orang lain dan bisa menular ke diri sendiri. Jadi bisa lebih termotivasi untuk memiliki pencapaian yang sama atau lebih oke dari orang lain gitu. Jadi sangat untuk mencapai tujuan kita gitu. Oke, baik. Terkait dengan cara menghadapinya gitu ya. Saya boleh tanya satu lagi nggak ya, Kak Tessa? Boleh nggak sih ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, kemudian kita bercerita ke teman-teman yang kita percaya gitu. Setidaknya kalau perempuan itu kan kalau nggak curcol kayaknya nggak asik ya gitu ya. Nah, itu boleh nggak sih sebenarnya gitu? Atau memang sebenarnya fase itu tuh memang harus kita hadapi sendiri atau gimana? Boleh langsung dijawab aja ya Kak ya. Oke. Tentu saja boleh sekali karena yaitu tadi yang sudah kita bahas tadi, mungkin kita lebih bisa cerita ke orang-orang terdekat kita. Nah, salah satunya yaitu tadi teman kita. Pokoknya semua orang yang kita percaya itu kita bisa menceritakan itu karena dengan bercerita kita itu jadi menemukan solusinya gitu. Karena kita berbagi pengalaman gitu. Oke, baik. Yang terakhir adalah hikmah dan juga manfaat ketika mengalami quarter life crisis gitu. Jadi bersyukur buat teman-teman yang mungkin sudah mengalami quarter life crisis bisa melalui ini, pasti ada satu hal yang misalnya bisa dipetik begitu ya, pelajaran hidup ketika mengalami quarter life crisis gitu. Mungkin kalau dari Kak Tessa seperti apa sih sebenarnya hikmah dan juga manfaatnya ketika kita mengalami quarter life crisis atau mungkin sedang mengalami begitu? Monggo silahkan. Oke, jadi ada beberapa hal baik nih yang bisa kita lihat dari quarter life crisis gitu. Pertama, ketika orang berhasil melalui quarter life crisis, otomatis orang itu kan akan menjadi lebih stabil. Orang bisa beradaptasi dengan kehidupan atau tuntutan-tuntutan orang dewasa. Dia akan bisa lebih mampu untuk mengatasi perlahan ketika dihadapi masalah gitu. Jadi bisa gitu ketika dihadapkan lebih pada masalah dan itu membuat dia menjadi lebih berkembang. Nah, kemudian individu juga bisa
mengalami quarter life crisis Mhm. akan menyadari kalau perubahan yang tidak menyenangkan, tekanan-tekanan orang dewasa yang tidak menyenangkan itu ternyata dibutuhkan loh untuk diri sendiri agar bisa kayak bisa meraih sesuatu yang diinginkan gitu. Jadi bisa sadar bahwa no pain no gain gitu. Singkatnya Oke. seperti itu. Kemudian dengan mengalami quarter life crisis, kita juga bisa mengenali potensi diri kita sendiri gitu. Terkadang kita ketika di situasi stressful, kita jadi muncul insight gitu kan. Kita jadi muncul suatu hal yang membuat kita jadi bisa mengenali potensi diri kita sendiri. Begitu pula dengan situasi quarter life crisis itu, ketika kita cemas dengan masa depan, stres terhadap kondisi saat ini, kita jadi terdesak untuk mencari cara untuk mengatasinya gitu, dan kita bisa jadi tahu, oh ternyata aku punya potensi seperti ini, seperti itu. Oke, baik seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Tessa? Ini deh pesan untuk teman-teman yang sekarang boleh. sedang mengalami quarter life crisis ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis, semangat ya, soalnya emang hal itu tuh bukan hal yang mudah, tapi hal yang harus dilakukan gitu, hal-hal yang harus dilalui, meskipun itu tuh bukan hal mudah. Kita tahu, Kak Tessa tahu, teman-teman sekarang yang sedang berjuang itu merasa sendiri gitu, merasa bebannya di pundak tuh berat banget, gede banget, tuntutan-tuntutan dari orang lain tuh gede banget gitu kan. Teman-teman nggak apa-apa kalau mau melepaskan beban itu ke orang lain gitu, atau teman-teman juga bisa tuh melepaskan beban teman-teman ke Tesaga gitu. Jadi Kak Tessa tuh bisa jadi telinganya teman-teman untuk mendengarkan ceritanya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman kalau pingin cerita ke Tesaga terkait quarter life crisis atau masalah yang teman-teman hadapi saat ini, teman-teman bisa telepon ke 0274 565 003 atau juga bisa menghubungi via WhatsApp atau SMS, Telegram di 0877 1929 211. Kemudian teman-teman juga bisa menghubungi Tesaga lewat sosial media kita di Instagram Tesaga_TIY. Oke, baik. Luar biasa sekali penyampaian yang disampaikan Kak Tessa ya. Mudah-mudahan dari teman-teman yang mungkin sedang menghadapi quarter life crisis selalu dikuatkan begitu ya supaya ini juga cepat terlewati. Kemudian yang sudah melewati quarter life crisis luar biasa sekali gitu ya Anda bisa melewati, dan yang belum gitu ya siap-siap aja gitu ya. Tapi nggak usah takut karena ini bukan suatu momok yang memang harus ditakuti tapi memang harus dihadapi begitu ya. Dan kuncinya adalah sabar, ikhlas, kemudian bersyukur gitu ya Kak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Tessa sudah hadir via streaming begitu ya melalui Sonora FM dan juga Smart FM. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan gitu ya bisa diserap teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Kita juga tambah ilmunya dan kita juga bisa menganalisis diri kita sendiri, lebih menyayangi diri kita sendiri untuk menghadapi quarter life crisis. Terima kasih Kak Tessa sudah hadir di Sonora dan juga Smart FM pada siang hari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi pastinya, dan teman-teman dari Tesaga juga bisa memotivasi teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Baik, untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora, setelah ini masih akan ada program yang menemani Anda di siang hari ini. Tetap di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta.